Ali, pro Ambrosini, olha só a chance, Colom, bateu, ela passou. Palla dentro di Petracchi, Bucchi, posizione regolare, prova Bucchi, il destro, Abbiati super, salva il risultato, incredibile. Kalau kita bicara soal legenda AC Milan, nama Christian Abbiati mungkin gak bakal muncul di urutan pertama. Orang pasti lebih ingat Maldini, Kakak, atau Shevchenko. Tapi jujur saja, tanpa pria satu ini, lemari trofi Milan mungkin gak bakal sepenuh sekarang. Abbiati itu unik. Dia bukan tipe pemain yang suka cari panggung. Dia itu ibarat asuransi yang sering kita lupakan, tapi baru kita syukuri keberadaannya pas lagi kena musibah. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal penyelamatan gawang, tapi soal bagaimana seorang pria menghadapi penolakan, persaingan, dan perpindahan antar klub rival dengan kepala tegak. Karier Abbiati di Milan bermula seperti sebuah dongeng. Tahun 1999, dia hanyalah kiper 3 di belakang Sebastiano Rossi dan Jens Lehmann. Namun, sebuah kartu merah untuk Rossi membuka jalan bagi pemuda 21 tahun ini. Puncaknya terjadi di Perugia, laga penentu Scudetto. Sebuah tendangan keras dari Bucci meluncur deras ke pojok gawang. Jika itu gol, Milan gagal juara. Tapi Abbiati terbang. Sebuah refleks ajaib yang memberi Milan trofi dan mengukuhkan namanya sebagai pahlawan baru di San Siro. Palla dentro di Petracchi, Bucchi, posizione regolare, prova Bucchi, il destro, Abbiati super, salva il risultato, Memasuki tahun 2003, posisi Abbiati mulai goyah dengan kehadiran Dida. Namun, tahun inilah yang membuktikan betapa krusialnya memiliki kiper pelapis kelas dunia. Di semifinal Liga Champions melawan rival sekota Inter Milan, Dida mengalami masalah, dan Abbiati harus berdiri di bawah mistar dalam salah satu laga paling penuh tekanan sepanjang sejarah Milan. Menit-menit akhir di leg kedua adalah neraka. Mohamed Kallon merangsek masuk dan melepaskan tembakan jarak dekat yang seharusnya menjadi gol kemenangan Inter. Namun Abbiati melakukan penyelamatan mustahil menggunakan kaki, yang sering disebut fans sebagai parata di parastinko atau penyelamatan tulang kering. Aksi itu memastikan Milan lolos ke final Manchester dan akhirnya mengangkat trofi Liga Champions. Tanpa kaki Abbiati di tahun 2003, bintang ke-6 di jersey Milan mungkin tidak akan pernah ada. Ali, pro Ambrosini, olha só a chance, Colom, bateu, ela passou. Tahun 2005 adalah momen yang aneh dalam sejarah sepak bola Italia. Gianluigi Buffon, kiper nomor 1 Juventus, mengalami cedera bahu parah saat laga persahabatan melawan Milan memperebutkan trofeo Berlusconi. Disinilah sisi unik itu muncul. Silvio Berlusconi merasa bertanggung jawab atas cederanya Buffon dan memutuskan untuk meminjamkan Abbiati ke Juventus sebagai kompensasi. Abbiati datang ke Turin dengan status pinjaman darurat. Tekanannya luar biasa. Ia harus menggantikan sosok Buffon di depan pendukung Juve yang skeptis. Namun Abbiati justru tampil fantastis. Ia mengawal gawang sinyonya tua dalam 19 pertandingan liga dan membantu mereka meraih posisi puncak, meski gelarnya kemudian dicabut karena kasus Calciopoli. Di Juve, ia membuktikan bahwa ia bukan sekedar kiper pelapis, tapi seorang pemenang yang bisa diandalkan di bawah tekanan paling tinggi sekalipun. Selesai dari Juventus, Abbiati tidak langsung balik ke Milan, yang saat itu masih punya Dida. Ia justru dipinjamkan ke rival sekota Juventus, yaitu Torino. Bayangkan tekanannya, setahun sebelumnya dia membela Juve. Sekarang dia harus membela Torino yang secara ideologi sangat kontras. Di Torino, Abbiati kembali menunjukkan kelasnya. Bersama klub yang secara materi pemain jauh di bawah Milan atau Juve, ia bekerja ekstra keras. Ia menjadi sosok pemimpin di lini belakang yang membantu Torino bertahan di Serie A. Bagi Abbiati, tidak ada bedanya apakah ia bermain untuk gelar juara atau untuk menghindari degradasi. Sarung tangannya tetap kotor dengan keringat yang sama.
Tahun 2007, Abbiati memutuskan untuk mencoba tantangan baru di luar Italia. Ia pergi ke Atletico Madrid. Saat itu Atletico belum sekuat di era Simeone sekarang ini, tapi mereka adalah tim yang sedang membangun kekuatan. Setelah mengembara ke Juventus, Torino dan Atletico, Abbiati kembali ke Milanello sebagai pria yang berbeda. Ia bukan lagi bocah ingusan tahun 99. Ia adalah veteran yang telah melihat segala sisi sepak bola, kejayaan di Juve, perjuangan di Torino, dan atmosfer Spanyol di Madrid. Loyalitas Abbiati diuji bukan saat dia bermain terus, tapi saat dia tetap bertahan meski harus pindah-pindah klub karena kebijakan manajemen. Ia tidak pernah protes. Baginya, Milan adalah rumah, dan klub-klub lain adalah tempatnya belajar untuk menjadi lebih tangguh. Bahkan di akhir karirnya, ia menjadi saksi munculnya Gianluigi Donnarumma. Abbiati tidak merasa terancam, ia justru memeluk bakat muda itu dan membimbingnya. Kini Christian Abbiati telah benar-benar meninggalkan dunia sepak bola. Tidak ada kursi pelatihan, tidak ada meja komentator. Ia kembali ke rencana aslinya, mesin motor dan kebebasan di dealer Harley Davidson miliknya, Gate 32. Christian Abbiati mengajarkan kita bahwa loyalitas tidak selalu berarti Anda harus berada di satu tempat sepanjang waktu. Loyalitas adalah memberikan yang terbaik dimanapun Anda ditempatkan. Ia adalah penjaga takdir yang bekerja dalam sunyi, seorang profesional sejati yang namanya akan selalu harum di San Siro, Turin, hingga Madrid.